Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, di mana kita sudah sampai di sesi yang keempat. Nah, di sesi keempat ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja dan bagaimana upaya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, bahasan kita tentang keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja itu termasuk juga tentu kesehatan kerja ya. Ini sesuatu yang sangat penting sekali gitu ya. Kenapa? Karena tujuan utamanya ada tiga. Yang pertama, harus mampu melindungi pekerja, terutama saat bekerja tentunya gitu ya. Jadi kalau pekerja aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya, tentu harapannya produktivitasnya meningkat, pekerjaan itu tidak terhambat. Yang kedua, dapat memberi jaminan keselamatan kerja. Jadi ada jaminan kalau orang datang bekerja ya pulang selamat gitu. Jangan datang selamat, pulang sakit-sakitan. Nah, itu juga jadi masalah tersendiri itu. Atau pulang tangannya cedera. Nah, itu juga bahaya kan itu. Yang terakhir adalah menjaga dan menggunakan sumber produksi secara aman dan efisien. Ini juga sangat penting gitu ya. Kalau orang bekerja dengan baik gitu ya, tentu listrik dapat digunakan secara terarah gitu ya, alat-alat produksi digunakan dengan baik, terus mungkin bahan-bahan atau material-material tidak berlebihan itu bisa dilakukan semua kalau lingkungannya memadai. Keselamatan kerja terhadap pekerja itu terjamin. Kalau tidak, ya tentu sama-sama bermasalah. Berikutnya adalah syarat dari keselamatan kerja. Jadi, keselamatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang tersebut di bawah ini. Syarat-syarat ini ditetapkan oleh ILO, gitu ya, Organisasi Internasional Perburuan, yang diadopsi oleh Undang-Undang Keselamatan Kerja di Indonesia, gitu ya. Jadi ada beberapa syaratnya. Yang pertama harus mengurangi tingkat kecelakaan, memadamkan kebakaran, mencegah peledakan, menyelamatkan diri saat bencana, memberi pertolongan saat kecelakaan, menyediakan APD, mencegah penyakit akibat kerja, pencahayaan yang cukup, kelembapan, ventilasi semuanya sesuai standar, menjaga kesehatan pekerja, keselarasan pekerja dengan lingkungan dan alat kerja, bongkar muat sesuai standar, mencegah sengatan listrik, dan penyelesaian tingkat keamanan pekerjaan. Jadi secara umum, syarat-syarat keselamatan kerja ini mencakup mulai dari awal sekali gitu ya. Bekerja dari mungkin kalau kita bayangkan di suatu pabrik itu dari gudang sampai ke gudang lagi gitu ya. Dari gudang bahan mentah masuk ke produksi sampai ke gudang lagi, gudang produk hasilnya itu harus terjamin semua keselamatannya gitu ya. Keselamatan ini tentu dari segi bagaimana dia menjalankan pekerjaan juga dari bencana-bencana alam gitu yang tidak diinginkan, misalnya terjadi gempa bumi dan lain sebagainya, banjir, itu juga harus diperhatikan itu. Nah, faktor penentu keselamatan kerja ini kalau kita kumpulkan itu setidaknya ada lima. Yang pertama pengalaman. Kenapa? Karena sebagai manusia kita itu belajar dari kehidupan itu ya. Jadi semakin bertambah usia kita, umumnya kita itu menjadi lebih waspada. Semakin lama kita bekerja di suatu tempat, tentu kita lebih eh, kenal dengan situasi yang ada di tempat itu gitu ya. Sehingga kita pun lebih aware lah. Tingkat kewaspadaan kita menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini juga berpengaruh juga karena orang yang makin terampil dalam pekerjaannya itu makin mengetahui detail pekerjaannya. Sehingga dia tahu mana yang aman, mana yang tidak. Jadi keselamatan kerja juga sangat ditentukan juga oleh keterampilan dari pekerja itu sendiri. Yang ketiga adalah sikap. Jadi sikap ini sebenarnya landasan psikologis atau kondisi mental gitu ya. Kalau pekerja sudah kita tanamkan sikapnya itu aware gitu ya terhadap atau waspada terhadap kondisi-kondisi berbahaya, terus juga bagaimana dia bersikap menjaga keselamatan kerja pribadi, rekan maupun aset-aset perusahaan, tentu akan berdampak positif terhadap keselamatan kerja di perusahaan tersebut. Yang keempat adalah produksi. Maksudnya di sini adalah perusahaan harus menjamin gitu ya keselarasan antara produksi dan keselamatan. Contohnya begini, kadang pada kondisi-kondisi pekerjaan dengan bahaya tinggi kan kita harus menggunakan APD gitu ya, alat pelindung diri.
Tapi kadang orang merasa menggunakan APD itu ribet, mengganggu gerak dan lain sebagainya sehingga dianggap produktivitas saya kan jadinya menurun gitu ya. Ya sudah, untuk mengejar produksi kita lupakan APD-nya. Nah, itu bahaya gitu ya. Jadi harus diselaraskan. Kita nggak boleh hanya mengejar produksi tinggi, produktivitas yang naik signifikan, enggak. Tapi keselamatan kerja juga harus tetap diperhatikan. Jadi ya kalau memang keselamatan kerja itu menjadi bagian pentingnya gitu ya. Ya mau nggak mau ya kita jangan mengejar capaian produksi saja. Yang terakhir adalah komunikasi. Jadi di perusahaan itu tentu ada komunikasi resmi, ada yang nggak resmi gitu ya. Tapi yang menjadi acuan di sini tentu yang resmi. Nah, yang resmi ini nggak boleh kalah dengan yang tidak resmi. Kenapa? Karena hanya komunikasi yang resmi, yang itu yang jelas standarnya, jelas prosedurnya, terus jelas sanksinya gitu ya. Nah, maka komunikasi yang resmi ini agar mudah dipahami, agar mau dipatuhi oleh pekerja, maka harus jelas, komprehensif, mencakup apa saja yang dibutuhkan, dan tidak rumit. Kenapa? Kalau nggak jelas, rumit, tidak mencakup keseluruhan, ya orang lebih suka komunikasi yang tidak resmi jadinya. Ya. Nah, itu berbahaya juga, karena standarisasinya jadi diragukan. Kemudian kita beralih ke pencegahan kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja ini kan sesuatu yang sebisa mungkin kita hindari. Karena satu saja kecelakaan kerja terjadi, walaupun itu kecelakaan ringan, itu kan berdampak terhadap produktivitas juga. Terus kerugian perusahaan jadi banyak. Mungkin kalau kecelakaannya ringan, mungkin kerugian langsungnya nggak banyak. Tapi kan nama perusahaan jadi bermasalah. Ini perusahaan nggak aman tempat kerjanya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu pencegahan kecelakaan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, kita ke basicnya dulu. Jadi penyebab kecelakaan itu umumnya hanya dua faktor saja. Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor manusia. Human error lah istilahnya itu. Kalau faktor lingkungan tentu semua hal yang di luar manusia itu sendiri, gitu, di luar pekerja. Contohnya ada masalah mesin, tempat, material, terus lingkungan itu sendiri, gitu ya. Jadi semua faktor di luar manusia itu menjadi faktor lingkungannya, gitu ya. Yang berikutnya adalah faktor manusianya sendiri, gitu ya. Jadi tingkat kewaspadaan, tingkat pendidikan, pemahaman itu termasuk ke dalam faktor manusia. Nah, faktor lingkungan ini kalau kita breakdown di suatu perusahaan itu setidaknya ada 6 hal yang dapat berpengaruh gitu ya. Yang pertama desain tempat orang itu bekerja gitu ya. Jadi kalau tempat bekerjanya itu sulit gitu ya, ya orang jadi tingkat keselamatan jadi rendah gitu ya. Resikonya ikut bertambah. Terus yang kedua lokasi kerjanya. Kalau lokasinya seperti tambang di lepas pantai gitu ya, dibandingkan perusahaan biasa, gitu. Ya faktor resikonya beda gitu ya. Tingkat kecelakaan kerjanya mungkin juga akan sangat berbeda, sehingga pencegahan yang dilakukan ya berbeda. Terus kebisingan. Kebisingan ini sesuatu yang kelihatannya simpel tapi sangat mengganggu. Dan dalam jangka panjang ini akan berdampak pada kesehatan pekerja. Jadi kebisingan ini harus ditekan. Kalau bisa dihilangkan, tentu dihilangkan. Kalau tidak bisa, ya biasanya kita harus pakai alat bantu gitu, alat pelindung diri gitu ya. Terus suhu udara. Jadi kalau kita bekerja pada suhu yang terlalu panas, tentu ya kita jadi tidak bisa bekerja dengan baik gitu ya. Produktivitas menurun, lemes orangnya gitu. Tapi kalau terlalu dingin juga masalah gitu ya. Kenapa? Karena kita akan kesulitan bergerak dengan leluasa. Gitu. Jadi suhu udara di tempat kerja harus diatur sedemikian rupa suhunya dalam kondisi normal yang sejuk dan nyaman buat bekerja. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah penerangan. Nggak boleh perusahaan itu memberikan penerangan yang minim gitu ya. Karena apa? Karena itu selain merusak mata dari karyawan, karyawan juga akan mudah lelah gitu ya. Karena harus konsentrasi terus gitu ya. Oh, matanya harus terbuka gitu ya. Jadi itu juga tidak baik. Yang terakhir adalah keadaan lantai yang licin. Jadi lantai ini nggak main-main ya. Jadi lantai di perusahaan itu harus dibuat sedemikian rupa gitu ya. Walaupun terkena tumpahan, itu tidak menjadi sangat licin. Nah, itu.
tentu ada teknik lantai yang khusus gitu ya. Terutama kalau memang material yang lewat di lantai itu memang material yang cenderung basah gitu ya atau berminyak. Nah, itu tentu harus diperhatikan betul itu. Beda kalau memang lantainya umumnya tidak hanya dilewati barang yang kering itu mungkin masih oke. Nah, sedangkan faktor manusia itu dipengaruhi tiga hal. Yang pertama pelatihan. Jadi kalau setiap orang yang masuk ya tentu harus diberi pelatihan itu ya agar dia punya kewaspadaan yang memadai, punya pengetahuan yang memadai dengan tentang K3 ini. Yang berikutnya adalah pemakaian APD atau alat pelindung diri. Jadi untuk tempat-tempat yang berisiko dan resikonya tidak bisa kita hilangkan, maka APD menjadi syarat mutlak. Yang terakhir adalah prosedur kerja. Jadi prosedur kerja ini benteng juga gitu ya, yang memaksa pekerja untuk bekerja secara disiplin dan tertib, memenuhi prosedur yang telah ditetapkan itu ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya, kalau tidak ada prosedur, ya jadi sulit. Semua orang bekerja improvisasi gitu ya. Nah, itu berbahaya juga kalau di perusahaan gitu ya. Karena keselamatannya siapa yang jamin? Nah, terus pencegahan kecelakaan kerja ini dapat memulai beberapa hal gitu ya. Yang pertama tentu melalui pengaturan perundang-undangan. Karena dengan adanya undang-undang, perusahaan menjadi berkewajiban melaksanakan pencegahan kecelakaan kerja. Yang kedua adanya standarisasi. Bagaimana sih yang bagus itu pencegahannya? Nah, itu diatur juga gitu dalam peraturan pemerintah gitu. Jadi, ada standarisasi. Yang berikutnya adalah pengawasan. Jadi undang-undang, peraturan, standar itu ya kalau tidak diawasi ya tidak dilaksanakan nantinya gitu ya. Dikhawatirkan kan seperti itu. Makanya agar dapat dijalankan dengan baik tentu pengawasan harus dijalankan. Yang keempat adalah penelitian teknik. Penelitian teknik ini terkait dengan hal-hal teknis dari pekerjaan ya, seperti material, bahan gitu ya. Material atau bahan, terus ada mesin-mesin, lokasi, peralatan gitu ya. Nah, itu penting untuk dianalisis resikonya terhadap pekerja. Sehingga nanti dapat dilakukan upaya pencegahannya. Misalnya, oh ini mesinnya berbahaya, berarti perlu prosedur kerja tertentu. Atau ini ada masalah kebisingan sehingga perlu APD atau ini bisa terbakar sehingga perlu APD terus pencegahan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penelitian statistik. Kalau penelitian statistik ini yang diteliti adalah identifikasi bahaya juga resiko-resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi gitu ya. Bisa kalau perusahaannya masih baru tentu nggak ada datanya gitu ya, tapi bisa diperkirakan. Nah, dianalisis resikonya. Tapi kalau memang perusahaan itu sudah berjalan, bisa menggunakan data-data yang sudah ada gitu ya. Nah, penelitian statistik ini penting untuk menyusun prioritas mana masalah yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan untuk pencegahan kecelakaan kerja yang lebih baik. Oh, kalau di tempat ini pernah terjadi insiden ya harus diperhatikan lebih baik. Harus ada perubahan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pendidikan, jadi harus juga mengembangkan sumber daya manusianya melalui apa ya tambahan ilmu, sertifikasi, kompetensi K3 bagi terutama eh, karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang memegang ujung tombak dari manajemen K3 dari organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah latihan. Jadi latihan ini adalah ya mirip pendidikan ya, tapi pendidikan praktikal gitu ya. Pendidikan praktis yang diberikan kepada semua pekerja, terutama yang baru masuk gitu ya. Atau biasanya ada refreshment gitu ya, update setiap kali ada perubahan peraturan dan sebagainya yang diberlakukan kepada pekerja agar mereka lebih waspada, lebih aware gitu ya, dan meningkatkan sikapnya dalam menjalankan K3. Yang terakhir adalah upaya-upaya keselamatan di perusahaan. Nah, upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja ini bisa dilakukan melalui tiga hal. Yang pertama, pengendalian bahaya. Jadi, diidentifikasi bahayanya, baik dari kondisi dan tindakan yang rawan mengakibatkan bahaya, terus dilakukan pencegahan-pencegahannya. Yang keduanya adalah pembinaan dan pengawasan. Jadi, faktor manusia kan tadi harus diperbaiki melalui pelatihan, konseling, atau penerapan teknologi.
yang dapat mengeliminasi, memodifikasi, atau juga melindungi pekerja saat bekerja. Yang terakhir tentu adalah sistem manajemen. Sistem manajemen ini tentu diperlukan ya untuk penegakan kedisiplinan, baik melalui SOP yang diberlakukan, terus sarana prasarana yang dapat menunjang K3, dan yang terakhir tentu adalah reward and punishment, ya, penghargaan dan sanksi yang dapat memaksa pekerja untuk lebih perhatian atau lebih waspada terhadap K3 saat mereka bekerja. Nah, yang terakhir, teknik pencegahan kecelakaan kerja. Nah, teknik pencegahan kecelakaan kerja ini bisa kita bagi menjadi 6 gitu ya. Yang pertama adalah konsep nyaris atau near accident. Maksudnya apa? Maksudnya setiap pekerja harus aware terhadap, harus waspada terhadap situasi-situasi, insiden-insiden walaupun yang kecil. Yang itu harus mereka catat dan laporkan sebagai bahan untuk perbaikan K3. Jadi setiap, ya tentu pekerja yang mengalami kan gitu ya. Bukan pengawasnya. Pengawas kan belum tentu mengetahui setiap hal. Nah, harus aware, harus mau melaporkan bahwa setiap insiden kecil yang tidak berdampak pada kerugian apapun itu tetap berbahaya. Karena bisa jadi nanti kalau dibiarkan akan berdampak yang lebih besar lagi. Terus yang kedua adalah identifikasi sumber bahaya. Jadi ada proses untuk menganalisis sumber-sumber bahaya yang ada di perusahaan, entah dari mesin, alat, material, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengeliminasian bahaya. Jadi bahaya itu kalau sudah kita identifikasi, baik dari laporan tadi atau dari analisis, gitu, yang pertama dilakukan adalah dieliminasi. Itu yang paling bagus gitu ya. Karena dengan adanya eliminasi ya selesai urusannya itu. Eliminasi bisa dilakukan dengan banyak cara gitu ya. Modifikasi, membuat desain rancangan yang baru, lokasi yang dipindah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pengurangan bahaya. Jadi kalau bahaya itu sudah kita identifikasi, kita ketahui, terus kita eliminasi nggak bisa, nggak memungkinkan. Mau ganti mesin, mesinnya nggak ada lagi, semua mesinnya seperti ini gitu ya. Ganti material, ya materialnya adanya memang ini yang digunakan, memang berbahaya gitu misalnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah mengurangi bahayanya. Dengan cara apa? Dengan cara alat pelindung diri. Mau nggak mau gitu ya. Yang berikutnya adalah penilaian resiko. Jadi resiko nanti lebih jelasnya di sesi berikutnya akan saya jelaskan bagaimana melakukan manajemen resiko, analisis resiko yang terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Yang terakhir adalah pengendalian resiko residual. Jadi setelah resiko itu kita upayakan kita tanggulangi dan sebagainya itu kan tentu masih ada sisa masalah istilahnya gitu ya. Misalnya kita menerapkan teknologi baru untuk mengeliminasi bahaya atau menurunkan resiko atau kita menggunakan APD baru atau kita menggunakan desain yang baru. Nah, itu semua berdampak pada eh, sistem pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Makanya ada resiko residualnya apa itu? Ya butuh pelatihan baru, butuh refreshment, butuh awareness gitu. Dan agar eh, mereka kerja itu bisa beradaptasi dengan hal baru tersebut gitu ya. Dan mereka bisa memahami kenapa hal baru itu ada. Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita di sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.